Bisa. Sini. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan taufik, inayah dan nikmatnya Allah berikan kemudahan kita untuk menjalankan kewajiban, menjalankan salat subuh secara berjamaah, dan setelahnya kita lanjutkan dengan mengkaji bersama. Kita sampai pada ayat yang ke-24 ya, di pertemuan yang lalu ya. Setelahnya kita akan ambil materi dari surat An-Nisa di ayat 25 ya. Dan modulnya juga masih belum bisa dihadirkan, insyaallah ta'ala ya, dalam proses. Baik, kita akan terjemahkan dulu ya. Allah berfirman di ayat 205 ya. Wa man lam yastati', dan barang siapa yang tidak mampu, minkum, dari kalian, taulan, biaya. Makna taulan ay fadlan wa sa'ah, keluasan dan kelebihan dari suatu harta. Ayyankihal muhsanatil mu'minat, untuk menikahi wanita muhson. Lafaz muhson dalam Al-Quranul Karim digunakan untuk 3 makna. Jika disebut muhson dalam Quran, maka lafaz ini memiliki 3 makna. Yang pertama, jika disebut muhson, yaitu al-harair, wanita-wanita muslimah yang merdeka, sebagaimana dalam ayat ini. Makna al-muhsanat dalam ayat ini adalah wanita-wanita baik muslimah yang merdeka, sehingga ada yang merdeka dan ada yang budak. Maka dalam ayat ini al-muhsanat artinya adalah wanita-wanita yang merdeka, bukan seorang budak. Yang kedua, lafaz muhsanat digunakan untuk al-mar'atul afifah, seorang perempuan yang suci, yang bersih, jauh dari perbuatan zina. Seorang perempuan yang sangat menjaga kesucian, kehormatan dirinya. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat At-Tahrim ketika
menceritakan tentang Maryam. Maka Allah berfirman, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha, dan Maryam putri Imran yang menjaga kemaluannya, menjaga kesuciannya. Sehingga jika disebut muhsanat, yaitu maknanya al-afifat, perempuan-perempuan yang menjaga kesuciannya. Yang ketiga, jika disebut muhsanat, maka artinya adalah perempuan yang sudah bersuami atau dawatul azwaj, wanita-wanita yang sudah memiliki suami, maka disebut muhsanah. Sehingga inilah tiga makna al-muhsanat dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah al-harair, wanita-wanita merdeka. Lawannya adalah amah, seorang budak perempuan. Makna yang kedua adalah al-afifat, wanita-wanita yang menjaga kesucian kehormatan dirinya, sebagaimana Allah ceritakan pada Maryam ibnatu Imran. Yang ketiga, jika disebut muhsanat, maka mereka adalah dawatul azwaj, wanita-wanita yang sudah bersuami. Bagaimana cara menentukan salah satu dari makna ketiga makna tersebut? Maka dilihat dari siyaqul jumlah, konteks kalimat. Yang kedua, metode penetapan makna dengan as-sibaq wal lihaq. Lafaz atau kalimat sebelumnya dan setelahnya dalam ilmu tafsir, yaitu as-sibaq wal lihaq. Dan dalam ayat ini yang dimaksudkan al-muhsanat di sini adalah al-harair, wanita-wanita yang merdeka. Karena konteksnya berbicara tentang bolehnya menikahi seorang budak perempuan. Baik. Saya lanjutkan terjemahannya. Wa man lam yastati' minkum taulan, dan barang siapa yang tidak mampu atau tidak mempunyai keluasan dari kalian. Maksudnya keluasan rizki, harta, untuk menikahi wanita-wanita yang merdeka, al-mu'minat, yang mukminah, perempuan mukmin perempuan. Famimma malakat aymanukum, maka bisa menikah dari budak yang kalian miliki. Aiman jamak al-yamin, yaitu tangan kanan. Ini istilah. Seorang budak yang dimiliki diistilahkan dengan apa yang dimiliki oleh tangan kanan. Karena memang keadaan seorang budak itu dimiliki oleh tuannya. Sehingga dalam lafaz Quran disebut dengan milkul yamin, kepemilikan tangan kanan. Maksudnya adalah budak. Maka boleh menikah dari budak-budak perempuan yang kalian miliki. Min fatayatikumul mu'minat, dari budak-budak perempuan yang kalian miliki, al-mu'minat, syaratnya mukmin perempuan. Wallahu a'lamu biimanikum, Allah lebih mengetahui dengan keimanan kalian. Ba'dukum min ba'd, sebagian kalian dari sebagian yang lain. Maksudnya perkara ada wanita yang merdeka, lawannya budak. Ada wanita budak,
Itu status secara hukum fikih. Namun secara umum semuanya sama adalah hamba-hamba Allah. Ba'dukum min ba'd, sebagian kalian dari sebagian yang lain. Secara hukum fikih ada ketentuannya, ada yang merdeka, ada yang budak. Namun semuanya di sisi Allah hamba Allah. Fankihuhun, maka nikahilah mereka, yaitu para budak-budak perempuan, biidni ahlihin, dengan izin keluarganya, walinya atau sayyidnya, pemiliknya. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, dan berikanlah ujur, yaitu maharnya. Mahar diistilahkan dengan al-ajar, yaitu balasan atau upah, menunjukkan sesuatu yang wajib diberikan dalam pernikahan. Sehingga lafaz mahar diistilahkan dengan al-ujur, karena wajib harus memberikan, sebagaimana seorang yang ketika sudah jatuh waktu membayar dia harus menyegerakan. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Muhsanatin, perempuan budak yang dinikahi muhsanat, harus perempuan budak yang terjaga kesuciannya. Ghairu musafihat, dan bukan budak perempuan yang pezina. Makna musafihat dari kata safahtu al-qirbah, yaitu sobabtul ma'. Lafaz safah digunakan untuk menuangkan air. Seakan-akan seorang pezina itu hanya motivasi keinginannya menuangkan syahwatnya, tanpa ada niat dan tujuan yang dibenarkan dalam syariat. Maka syarat yang kedua adalah budak yang dinikahi ghairu musafihat, bukan budak yang pezina, pelacur. Wala muttakhidati akhdan, dan bukan budak perempuan yang mengambil simpanan. Ada pelacur, pezina, ada yang menjadi simpanan. Aku bahasa kita apa? Kalau perempuan menjadi simpanan, bahasa kita apa? Ani-ani. Kalau laki-laki aneh-aneh, katanya gitu. Jadi apa? Simpanan, wanita simpanan. Jadi kalau istilahnya pelacur itu terbuka, siapa saja masuk. Namun kalau simpanan itu menjadi pemiliknya orang-orang tertentu. Atau kalau bahasa agak kerasnya dikit apa? Pelakor atau apalah gitu. Terus istilah-istilah apa di luar yang menjadi wanita simpanan. Faida uhsinna, jika mereka sudah terjaga. Maksudnya siapa? Budak sudah terjaga dengan menikah. Karena di awal kita sebutkan lafaz muhson itu bisa maknanya wanita merdeka atau wanita yang menjaga kesuciannya atau wanita yang sudah memiliki suami. Maka faida uhsinna, maka apabila mereka para perempuan budak tadi sudah terjaga, maksudnya sudah menikah. Fa in ataina bi fahisyah, jika mereka para perempuan budak tersebut melakukan fahisyah, perzinahan. Dan sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, zina diistilahkan dengan fahisyah, keji. Kenapa? Karena lafaz fahisyah mengandung dua hal, yaitu buruk dan menjijikkan. Sehingga zina diistilahkan dengan fahisyah karena dia buruk dan menjijikkan.
Tidak semua yang buruk itu menjijikkan. Namun kalau zina di mata syariat buruk dan menjijikkan. Fa in ataina bi fahisyah, jika mereka melakukan perbuatan zina, yaitu para budak, fa alaihin, maka hukuman atasnya nis, maka atasnya nis, separuh, sebagian. Ma'alal muhsanati minal adab, separuh hukumannya wanita yang merdeka. Jadi kalau wanita merdeka berbuat zina, itu hukumannya satu dari yang dua. Satu, cambuk 100 kali atau dirajam. Tapi kalau budak, separuhnya. Separuhnya 100, separuhnya 150, separuhnya rajam. Kan kalau wanita merdeka itu kalau berzina kan, kalau dia belum menikah cambuk 100, kalau sudah menikah rajam. Budak separuhnya, separuh 150, separuhnya rajam. Tidak ada 50. Jadi baik dia bikr atau sayyib 50. Jadi tidak ada rajam di budak. Dzalika liman khasyiyal 'anata minkum. Hal demikian itu bagi yang khawatir kesulitan dari kalian. Maksudnya enggak bisa menikahi wanita merdeka, khawatir jatuh dalam perzinahan, maka diperbolehkan menikahi budak, diperbolehkan. Berarti asalnya kurang dianjurkan. Maka mengatakan wa antasbiru, dan kalian bersabar, tidak menikahi seorang budak, menahan diri, sabar. Jadi kalau pengen nikah tapi gak dapat kesempatan, kuatkan kesabaran. Khairul lakum, maka dengan bersabar itu lebih baik bagi kalian. Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini ayat yang Allah selipkan setelah satu anjuran menikah. Jadi dalam menikah itu hukumnya wajib, sunnah, atau yang mana? Berarti yang belum punya istri dosa. Wajib kan apa? Dikerjakan mendapatkan pahala, enggak dikerjakan dosa. Yang belum menikah dan belum punya istri, dosa-dosa semua nih. Kata para ulama, dalam pernikahan maka tercakup 5 hukum. Bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya sunnah, bisa hukumnya apa Pak? 5 hukum. Wajib 1, 2 sunnah, 3 mubah, 4 makruh, 1 lagi haram. Maka setelah anjuran menikah, hukum asalnya anjuran, wajib atau sunnah. Setelah anjuran menikah, setelahnya Allah sebutkan wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Maka disebutkan di ayat sebelumnya wanita-wanita yang menjadi mahramnya, yang enggak boleh dinikahi. Ada yang mahramnya tidak menikahnya karena nasab. Ada yang tidak boleh dinikahi karena apa kemarin? Sebab. Ada yang karena nasab, ada yang karena sebab. Maka Allah sebutkan siapa yang enggak boleh dinikahi,
ibu-ibu kalian, anak perempuan kalian, saudari kalian, bibi dari bapak, bibi dari ibu, anaknya, putrinya anak kalian laki-laki, putrinya anak kalian perempuan, kemudian ibu-ibu yang menyusui kalian, kemudian saudari-saudari sepersusuan, kemudian ibunya dari ibu, nenek, dan wanita-wanita yang ibunya sudah kalian nikahi dan terjadi hubungan suami istri, yaitu anak sambung, anak tiri. Wa halailu abnaikum, dan istri-istri dari anak-anak kalian sendiri. Dan tidak boleh kalian menggabungkan adik kakak dalam satu pernikahan, dalam satu waktu menikahi kakaknya dan menikahi adiknya, kecuali salah satunya meninggal kemudian istilahnya apa? Turun ranjang. Istilah orang turun ranjang. Masih apa? Waktunya berbeda. Yang pertama meninggal atau bisa, kemudian turun ke adiknya atau kakaknya. Ini yang tidak boleh. Selain itu silahkan. Dan kita sebutkan yang dibatasi dengan yang tidak dibatasi lebih banyak mana? Lebih banyak yang tidak dibatasi. Terus wanita yang mana yang bernikahi? Semuanya boleh. Ada berapa jumlah perempuan di dunia? Silahkan dinikahi selama dia muslimah. 2, kitabiah, ahli kitab dari Yahudi maupun dari Nasrani. Dan yang menikahi laki-laki, bukan perempuan yang dinikahi. Bukan seorang laki-laki Yahudi atau Nasrani menikahi seorang muslimah, tapi laki-laki muslim yang menikahi kitabiah. Selain semuanya boleh. Kemudian Allah sebutkan di antaranya adalah perkara menikahi budak. Wa man lam yastati' minkum taulan, barang siapa yang di antara kalian tidak mampu, tidak punya taulan, yaitu sa'a wa fadl, keluasan, kelebihan rezeki, untuk menikahi wanita-wanita yang merdeka. Kenapa Pak? Nggak bisa menikah wanita merdeka? Kan banyak. Kenapa nggak bisa menikahi? Mungkin karena maharnya tinggi. Masing-masing tempat punya ketentuannya. Anjurannya menurunkan mahar, meringankan mahar. Sampai Rasul mengatakan, iltamis walau bi khatami hadid. Udah, maharnya apa? Cincin besi. Atau dalam kisah yang lain, hafalan Quran. Boleh? Boleh, selama dia menerima. Dianjurkan meringankan mahar. Bukan berarti kalau gitu ya sudah apa? Murah-murahan, tidak. Kalau memang bisa dan ada kemampuan, berikan yang terbaik. Rasulullah SAW memerintahkan secara qaul. Namun Rasulullah SAW sendiri ketika menikahi Khadijah, berapa maharnya? Berapa maharnya, Pak? 20 onta. Satu onta berapa harganya, Pak? Coba dicari nanti. Onta yang mahal berapa harganya? Maka Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, maharnya 20 onta. Dalam artian, jika ada kemampuan, berikan yang terbaik. Jika tidak ada kemampuan, jangan sampai ketidakadanya mahar menjadi penghalang tidak jadi menikah. Namun mungkin saja di sebagian tempat itu kalau nggak tinggi maharnya nggak bisa nikah. Kalau wanita-wanita Arab, Pak, Masya Allah. Jadi kalau belum punya rumah dan isinya, stop dulu, tahan.
Di sebagian umat manusia ada yang mahar, ada yang tinggi maharnya, ada yang ringan. Biasanya mahar yang ringan apa? Hah? Biasanya apa? Mahar yang ringan, seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah? Seperangkat alat sholat berapa? 100.000 Pak? Yang bener? Ya 300, 500, 1 juta. Itu biasanya di Jawa gitu Pak. Di Jawa tuh gitu. Seperangkat alat sholat dibayar tunai. Seperangkat alat sholat. Tapi hadiahnya 500 juta Pak. Maharnya seperangkat alat sholat, tapi hadiah setelahnya, setelah selesai akad nikah, hadiahnya 500 juta. Ala kulli hal, ada seseorang itu yang tidak bisa menikah karena satu dan lain hal sebabnya, baik karena mungkin maharnya atau nggak dapat. Maka jika tidak bisa mendapati seorang wanita merdeka, al-muhsanat, al-mu'minat, yang mukmin, maka diperbolehkan menikahi seorang budak perempuan dengan syarat mukminah. Apakah semua budak itu pasti mukminah? Belum tentu. Ada budak yang mukminah, ada budak yang mungkin musyrikah, mungkin ada yang lain-lainnya. Maka diperbolehkan menikahi budak perempuan dengan syarat al-mu'minah. Budaknya adalah seorang mukmin perempuan. Kalau kita perhatikan ayat ini, maka ketika dianjurkan untuk menikah, kan tadi kan kita sebutkan di awal, bisa menjadi wajib. Laki-laki yang sudah punya kemampuan dan punya syahwatnya, jika tidak menikah terjatuh dalam perbuatan zina, maka hukumnya wajib. Seorang lelaki yang dia punya kemampuan, punya syahwatnya, tapi aman, dia bisa menjaga dirinya, aman, jauh dari perbuatan zina, insya Allah secara prediksi hukumnya sunnah, dianjurkan. Jadi kalau khawatir dia terjatuh dalam perzinahan, hukumnya wajib. Jika aman dari perzinahan, sunnah. Maka dianjurkan untuk menikah. Menikahi siapa? Wanita merdeka, perempuan. Kalau tidak ada atau nggak mampu, baru dibuka pintunya, silahkan menikahi seorang budak. Kenapa tidak dianjurkan menikahi budak? Kenapa tidak dianjurkan menikahi budak sejak awal? Namun dikasih syarat. Apa syaratnya? Jika nggak mampu bayar mahar, atau jika tidak menemukan seorang perempuan yang merdeka, maka ya sudah. Jika khawatir takut jatuh dalam perbuatan zina, maka silahkanlah budak. Karena menikahi budak yang dimiliki orang lain, ketika nanti punya anak, anaknya merdeka atau budak? Seorang laki punya budak perempuan, laki-laki punya budak perempuan, budaknya miliknya sendiri.
kemudian dinikahi, kemudian punya anak. Anaknya merdeka atau budak? Budaknya sendiri merdeka. Yang kedua, seorang lelaki dia menikahi budak yang budaknya milik orang lain, bukan dalam penguasaan dia. Ketika dia menikah kemudian punya anak, anaknya budak. Jadi kalau budaknya milik sendiri merdeka, tapi kalau budaknya dalam penguasaan yang lainnya budak. Fal ibnu yunsabu lil ab walil ummi ar-riqad. Seorang anak dari budak nasabnya ke bapaknya, namun pada ibunya dalam perbudakan. Jadi kalau istilahnya dia yang memilikinya menjadi merdeka. Namun jika budaknya dimiliki yang lainnya, maka hasil dari tadi budak yang dimiliki oleh tuannya. Budak dia dimiliki oleh seorang tuan, maka segala sesuatu yang dihasilkan oleh seorang budak milik tuannya. Sehingga kenapa tidak dianjurkan menikahi budak? Karena jika sampai terjadi kemudian ada anak, maka anak ini ikut kepada hukum ibunya jika budaknya ini dimiliki oleh orang lain. Karena hasil dari budak adalah milik tuan, sehingga apakah harta dirinya atau anaknya, maka statusnya menjadi seorang budak. Oleh karenanya Islam tidak menganjurkan agar tidak memperbanyak budak. Islam itu datang ingin mengurangi perbudakan. Islam itu datang ingin membebaskan dari perbudakan. Sebelum Islam datang itu sudah ada perbudakan. Oleh karenanya banyak hukum-hukum Islam kafaratnya tentang apa? Salah satu kafaratnya, banyak hukum-hukum Islam, salah satu kafarnya adalah membebaskan budak. Bahkan di antara amal yang terbaik, Allah mengatakan wa ma adraka mal aqabah. Apa? Fakku raqabah. Di antara amalan yang istimewa, amalan yang besar adalah fakku raqabah, membebaskan seorang budak. Sehingga dalam sirah nabawiyah banyak para sahabat, di antaranya Abu Bakar, yang punya kelebihan harta yang banyak, itu banyak membebaskan budak orang-orang beriman. Di antaranya Bilal bin Rabah dan yang lain-lainnya. Sehingga kenapa tidak dianjurkan menikahi budak? Biar tidak memperbanyak budak. Budak harus diminimalisir, bila perlu dimerdekakan. Maka Allah menegaskan wallahu a'lamu biimanikum. Allah mengetahui keimanan kalian. Perkara menikahi budak itu perkara zahir, perkara duniawi. Menikahi budak karena tadi tidak mendapatkan wanita yang merdeka atau tidak punya kemampuan dari sisi harta. Menikahi budak adalah perkara duniawi. Maka dalam perkara duniawi berlaku hukum ad-dhawahir, menghukumi secara zahir saja. Ada seorang laki-laki yang menikahi budak, ya boleh sah secara duniawi zahir. Namun apakah niatnya menikahi budak ingin menjaga kesucian atau tidak, Allah yang lebih tahu. Sehingga mengatakan wallahu a'lamu biimanikum. Ingat wahai para laki-laki,
niat tujuan kalian Allah tahu. Allah mengetahui tentang keimanan kalian. Dalam perkara duniawi hukumnya secara zahir. Dalam perkara din dan ukhrawi Allah tegaskan Allah yang tahu, Allah yang akan menilai. Ba'dukum min ba'd. Dalam perkara budak atau merdeka itu secara hukum fikih. Namun secara hukum di mata Allah semuanya sama, hamba Allah. Oleh karenanya kita disebut apa? Abdullah. Apa arti Abdullah? Hamba Allah. Kalau perempuan amatullah, hamba Allah. Kita semua adalah hamba Allah. Baik itu yang budak di duniawi atau yang merdeka, semuanya adalah hamba Allah. Ba'dukum min ba'd. Di mata Allah semuanya adalah Bani Adam, anak keturunan Adam. Sehingga ya, mungkin saja di mata Allah, di mata syariat, mungkin saja ada budak-budak yang Allah angkat derajatnya. Mungkin banyak para ulama-ulama besar dulunya adalah seorang budak. Di antaranya Ikrimah, Maula Ibnu Abbas. Ikrimah budaknya Ibnu Abbas. Taus Ibnu Kaisan, Muhammad Ibnu Sirin, Sulaiman Ibnu Yasar. Kalau kita baca buku-buku para ulama disebutkan nama-nama mereka. Dan mereka menjadi bintang-bintang dalam menyebarkan ilmu agama. Dan bahkan suatu ketika dalam kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab suatu ketika menugaskan Nafi' ibnu Abdul Haris sebagai pemimpin kota Mekah di masa kekhalifahannya. Suatu ketika bertemu dengan Umar di Asfan di negeri Syam. Umar sebagai khalifah secara keseluruhan. Adapun Nafi' ibn Abdul Haris, ya bawahnya pemimpin apa? Presiden, bawahnya menteri ya, gubernur, menteri atau gubernur. Maka Nafi' ibn Abdul Haris ini berjumpa dengan Umar. Umar mengatakan, loh, kok kamu di sini? Terus siapa? Kamu meninggalkan tempat, terus siapa yang menggantikanmu di sana? Maka beliau mengatakan, istakhlaftu alaihim ibna Ubzi. Aku menyerahkan atau mengamanahkan Mekah kepada Ibnu Ubzi. Maka Umar bertanya, siapa dia? Kok sampai engkau memberikan amanah Mekah kepadanya dan engkau tinggal sebentar? Dia mengatakan, rajulun min mawalina. Dia adalah seorang lelaki dari budak-budak kami. Umar pun terheran, masa budak diamanai untuk menjaga Mekah, mengatur rakyat? Maka Nafi' ibn Abdul Haris mengatakan, innahu laqari'un li kitabillah. Sesungguhnya budak yang satu ini adalah seorang yang dapat membaca kitab Allah. Ini budak bukan sembarang budak. Budak yang qari' li kitabillah, dapat membaca kitab Allah. Dan jika disebutkan bisa membaca di zaman itu, Pak, maksudnya apa? Kalau zaman sekarang si fulan bisa baca Quran, maksudnya ya baca Quran. Tapi kalau zaman itu disebut dia pembaca Quran, maksudnya apa? Penghafal. Jadi zaman dulu jika disebut qari, orang itu dia pembaca Quran, maksudnya penghafal Quran. Karena zaman itu tidak ada kertas, tidak ada yang lainnya. Orang kalau membaca Quran dari hafalannya.
Maka dia mengatakan ini budak bukan sembarang budak, qari li kitabillah, dia pembaca, penghafal kitab Allah, alimun bil faraid, seorang alimnya dalam bidang faraid, ilmu faraid, ilmu waris, qadin, dan juga mengetahui tentang hukum-hukum sehingga menjadi qadhi. Maka Umar mengatakan, wallah, benar. Amma inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya nabi kalian sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin, sesungguhnya Allah mengangkat derajat dengan kitab ini suatu kaum, dan Allah menurunkan derajat seseorang dengan ilmu ini beberapa kaum. Maksudnya seorang budak ini menjadi pemimpinnya. Kenapa? Karena ilmu tentang Quran yang dia miliki. Kemudian yang lainnya dipimpin karena mereka tidak menghafal kitab Allah. Dalam artian bagaimana seorang budak derajatnya menjadi terangkat karena ilmu yang dia miliki. Itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar bahwasanya Allah mengangkat derajat itu dengan ilmu suatu kaum, dan Allah menurunkan suatu kaum karena tidak mengangkat ilmu. Dan banyak dari para mawali, budak-budak yang menjadi kibar ulama, bintang-bintangnya para ulama. Kenapa? Karena ilmu. Sehingga lafaz ba'dukum min ba'd secara hukum fikih ya statusnya ada yang budak, ada yang merdeka. Namun di hadapan Allah kulluhum bani Adam, semua adalah anak Adam, hamba Allah, yang mungkin saja Allah mengangkat derajatnya karena suatu kebaikan yang ada pada dirinya. Dan salah satu sebab seseorang diangkat derajatnya karena ilmu. Lafaz setelahnya fankihuhunna biidni ahlihinna, maka nikahilah mereka para budak dengan izin walinya. Baik walinya adalah orang tuanya sendiri atau sayyidnya, tuannya. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, dan berikanlah maharnya, dan mahar diistilahkan dengan al-ajr. Al-ajr dalam bahasa Arab artinya upah. Memberikan upah wajib atau mubah? Wajib. Seseorang ketika bekerja dengan kita, selesai kerjaannya, wajib kita berikan upah. Kalau kita tidak memberikan upah, zalim. Dan bahkan dalam memberikan upah, segera atau nanti? Segera, qabla an yajifa irquhu, sebelum kering keringatnya. Maksudnya anjuran menyegerakan. Jadi kalau istilahnya ada yang kerja bersama kita, itu disegerakan gajinya. Maka mahar disebut dengan al-ajr, karena sebuah kewajiban yang harus diberikan bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Muhsanatin, wanita yang dinikahi, yang dikasih mahar budak perempuan mukminah. Yang kedua muhsanat, budak yang dinikahi ini harus keadaannya muhsan, terjaga kehormatannya, enggak boleh menikahi perempuan zaniyah, seorang pezina atau yang profesinya zina. Apakah dia seorang yang merdeka atau seorang yang budak, selama dia belum bertaubat dari zinanya, tidak boleh dinikahi. Allah menegaskan dalam surat An-Nur, az-zaniyatu la yankiha illa zanin aw musyrik. Wanita yang profesinya pezina enggak boleh dinikahi laki-laki mukmin, melainkan boleh menikahinya adalah laki-laki pezina juga atau seorang musyrik. Demikian dengan sebaliknya. Ghairu musafihat, dan juga ghairu musafihat,
yang bukan pezina, wala mutakhidati ahdan, dan juga bukan seorang budak yang menjadi simpanan. Nah, siapa dia punya tuan, ternyata budak ini punya kekasih, punya simpanan di luar, atau yang dia mengambil laki-laki orang lain. Faida uhsinna, maka jika mereka para budak sudah terjaga, baik dengan menikah atau dengan dia sudah menjaga. Dalam konteks ayat ini adalah sudah menikah, karena lafadz muhsan digunakan untuk yang menikah. Fa in ataina bi fahisyah, jika mereka melakukan perbuatan zina, fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab, maka hukuman atasnya separuh dari orang yang merdeka. Sehingga seorang budak jika dia melakukan kesalahan, maka semua hukumnya separuh dari orang yang merdeka. Dalam hal ini menegaskan sebuah kaidah, ziyadatut tashrif, ziyadatut taklif. Bertambahnya kemuliaan menjadikan bertambahnya beban. Bertambahnya kemuliaan, bertambahnya beban. Bertambahnya tugas, bertambahnya balasan. Berkurangnya tugas, ya berkurang juga balasan. Berkurangnya tashrif, kemuliaan, berkurang juga taklif. Maka seseorang yang merdeka, tashrif, syaraf, termasuk kemuliaan dalam hidup. Ketika dia berbuat perbuatan suatu kesalahan, maka hukumannya pun lebih berat daripada yang tidak merdeka. Jika yang merdeka melakukan perbuatan zina, maka satu dari yang dua. Kalau enggak dicambuk 100, maka rajam. Namun bagi seorang budak, separuhnya. Maka dari 100 menjadi 50. Dari rajam 50. Dan seorang budak banyak kewajiban menjadi gugur atasnya. Contohnya, yang merdeka kalau punya uang lebih, nisab sama haul, apa yang wajib? Zakat. Seorang budak, ada budak yang wajib zakat? Enggak ada. Seorang budak boleh ketika sholat tidak terlalu menutup auratnya. Kalau seorang yang merdeka, kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi seorang budak kalau sholat terbuka sedikit dari terbuka auratnya, sah budak. Sehingga ada sebuah lagos dalam ilmu fikih, ada lagos itu pertanyaan, tebak-tebakan lah, kuis. Siapakah orang yang ketika sholat bisa batal sholatnya gara-gara ucapan orang lain? Kebayang? Siapakah orang yang dia sedang sholatnya bisa batal itu karena perkataan orang lain? Kalau kita sholat, kita yang sendiri yang ngobrol, batal itu kan wajar. Ini enggak. Ada orang sholatnya bisa batal karena ucapan orang lain. Siapa? Hah? Ini Pak, kuis. Hadiahnya umroh dari Pak Ketua DKM. Hah? Siapa?
budak perempuan. Tadi kita sebutkan apa? Seorang budak perempuan jika dia sholat tidak wajib tertutup auratnya utuh. Jadi kalau dia sholat tidak memakai kerudung sah dalam fikih. Nisfu muhsanat, separuh dari muhsanat. Namun ketika dia sholat Allahu Akbar nggak pakai kerudung, sah sholatnya. Kemudian tuannya bilang, kamu merdeka, maka apa? Sholatnya batal. Jadi kalau seorang amah budak perempuan dia sholat nggak pakai kerudung, sah secara fikih. Namun tuannya bilang, wahai fulana sekarang, wahai ama sekarang kamu merdeka, maka apa? Sholatnya batal. Kenapa? Karena seorang budak itu ya dimaklumi keterbukaannya, sehingga sejak zaman dulu wanita yang menutup aurat itu wanita yang merdeka, wanita yang bernilai, yang punya kemuliaan. Wanita yang nggak tertutup, nggak menutup auratnya zaman dulu siapa? Wanita yang tidak menutup auratnya zaman dulu siapa? Budak. Jadi kalau ada wanita kebuka auratnya, maka dia zaman dulu. Jangan sekarang. Waktunya sudah habis, Pak ya. Ya. Dah, kita cukup ya. Terakhir, dzalika liman khasyal 'anata minkum. Hal itu bagi siapa yang takut kesempitan, kesulitan dari kalian. Jadi siapa yang khawatir terjatuh dalam perbuatan zina dan gak bisa menikahi wanita yang merdeka, silahkan menikahi budak. Namun bukan anjuran. Anjuran pertama, wa antasbiru, sabar, tahan diri. Tidak menikahi budak itu lebih baik. Namun jika sudah darurat, udah nggak bisa dibendung. Ini kalau nggak nikah zina, maka dibuka pintunya menikahi budak. Namun bukan perintah, bukan anjuran, dalam keadaan darurat. Wa antasbiru khairul lakum, dan kalian bersabar, mengekang diri, banyak berpuasa lebih baik bagi kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu ta'ala bisawab. Ini bisa kita ambil faedahnya. Kita cukupkan pertemuan kita. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si dingin juga, udah dimatiin. Kena ya.